Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman hari ini berbicara di dalam Roma pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Amin. Yang berbahagia setiap kita yang bukan hanya menjadi seorang pembaca, tetapi menjadi seorang pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita berbicara tentang mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Dalam hal ini Paulus membuka pasal 6 ini dengan mengemukakan persoalan yang penting ataupun krusial, yaitu jika kita diselamatkan dari keberdosaan karena anugerah Allah. Bolehkah kita berbuat dosa supaya anugerah itu semakin bertambah banyak? Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menyalahartikan akan kasih karunia dari Allah itu sendiri. Pertanyaan ini mungkin merupakan pertanyaan yang memenuhi benak orang-orang Yahudi ketika mereka mendengar perkataan Paulus dalam Roma 5 ayat yang ke-20 hingga 21. Mereka juga mungkin mempertanyakan hal demikian juga ada dalam pikiran mereka ketika membaca bagian tersebut. Paulus, Bapak Ibu Saudara, menjawab dengan lugas, sekali-kali tidak. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi alasan Paulus? Apa sih yang sebenarnya ingin Paulus sampaikan? Karena kita telah mati bagi dosa. Di ayat yang kedua hingga ke-8 dikatakan demikian. Mati bagi dosa berarti menyalibkan keinginan daging kita karena Kristus telah menanggung dosa umat manusia di Golgota. Mematikan manusia lama kita dan tidak menjadi budak dosa. Bahkan kita, Bapak Ibu Saudara, terbebas dari belenggu dosa. Tidak membiarkan dosa itu berkuasa lagi atas kehidupan setiap kita. Bahkan tidak menyerahkan diri kita untuk berbuat dosa. Dampak dari hal demikian, Bapak Ibu Saudara, yaitu anugerah keselamatan Allah, yang adalah kita telah mati bagi dosa. Jika di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita telah mati bagi dosa, bagaimana mungkin kita masih bisa hidup dalam hal dosa tersebut? Paulus ingin menegaskan kepada setiap jemaat yang ada sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah, kita tidak dapat betah lagi hidup dalam keberdosaan karena kehidupan oleh anugerah merupakan fase yang baru bagi setiap kita untuk hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bagaimana seharusnya kita hidup bagi Allah sih, Bapak Ibu Saudara? Yaitu kita hidup dalam kasih karunia dan tidak menyerahkan diri kepada perbuatan dosa, melainkan kita hidup berserah kepada Allah serta hidup siap sedia kapanpun waktunya dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya bagi setiap kita berdasarkan penjelasan Paulus, jika kita adalah orang yang menyebut diri kita Kristen tetapi masih betah dalam senangnya dosa, hidup lumpur di dalam dosa itu sendiri, maka kesungguhan imannya patut dipertanyakan. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus tidak akan merasa nyaman di dalam perbuatan dosa tersebut. Sebab orang percaya tidak lagi berada di bawah kutuk dan kuasa dosa, melainkan di bawah kasih karunia Allah. Bagaimana dengan kehidupan setiap kita? Sudahkah Bapak Ibu Saudara kita mati bagi dosa dan hidup bagi Allah yang memberikan kasih karunia kepada setiap kita? Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh pengasih, kami bersyukur Tuhan dan kami berterima kasih di dalam kehidupan kami merasakan kasih karunia Allah. Bahkan anugerah yang Tuhan limpahkan kepada setiap kami untuk kami tidak lagi hidup di dalam keberdosaan dan manusia ego yang lama kami, Tuhan. Tetapi kami menyerahkan diri kami seutuhnya untuk hidup berserah kepada Engkau, untuk lebih sungguh dipakai Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkatilah dan tuntunlah kami Tuhan di dalam baik perjalanan kami untuk ke sekolah, baik kami studi, dalam pekerjaan kami, relasi kami bersama dengan komunitas yang ada. Biarlah kami dapat membangun satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus untuk dapat memancarkan iman kami
sesungguhnya untuk tidak lagi hidup dan nyaman berbuat dosa. Inilah setiap kami Tuhan, Jemaat GKT Banyuwangi, biarlah Tuhan tuntun hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.